Jangan karena kita merasa di bawah naungan kita. Misal ibu bilang, ini anak saya nih. Kata-kata anak saya sehingga dia merasa bisa melakukan apa saja. Apa saja. Saya melihat cuplikan, ada seorang ibu, kalau tidak salah di daerah Jawa Timur, sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa gara-gara anaknya dibunuh sama dia. Anaknya dibunuh, saya lihat cuplikan, teman-teman kirim beritanya. Ini bagaimana perilaku ibu-ibu yang tidak paham agama. Di gentong air rumahnya dicemplungin anaknya. Ditanya sama polisi, kenapa cemplungin anaknya bu? Dia bilang supaya anak saya dulu ke surga. Mati kan sebelum balik masuk surga. Tetapi kan ibu berdosa, dapat dosa membunuh gitu kan. Dia diam aja tidak bisa. Kan ibu membunuh gimana? Dari mana ibu tahu anak ini kalau besar mungkin bisa jadi seorang alim ulama, mungkin jadi presiden, kita nggak tahu. Nasibnya dia gitu kan. Tapi seperti itulah. Kadang-kadang ada orang kena di bawah naungan, ibu-ibu yang suka mukul anaknya, kenapa dipukulin? Cubit sampai biru, hanya gara-gara pecahin satu gelas. Tidak seimbang gelas sama pahanya biru, kesian. Pernah ada bapak-bapak beli mobil baru lagi cuci. Anaknya datang, habis pegang tanah, belepotan pegang mobilnya. Karena marah diambil sama dia kunci untuk buka ban, dipukul tangan anaknya. Lah iya, spontan dia merasa mobilnya baru, anaknya gini terus dipukul sama dia. Anaknya tiba-tiba tangannya patah, sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kata dokter ini sudah nggak bisa, patah tangannya. Anaknya sambil nangis mengatakan, ayah tangannya adik ini masih bisa sembuh nggak? Akhirnya menyesal seumur hidup. Coba. Masa bisa berimbang antara belepotan tinggal ambil lap. Sederhanakan permasalahan itu kan. Makanya dari awal saya bilang, kaidah hidupnya, kalau ada masalah, perbaikin masalah itu. Kalau masih bisa dikelirkan, apalagi kayak anak-anak nggak ngerti. Coba tadi kalau dia cuma lap, nak jangan ya nak, dicuci tangan anaknya bersih, kemudian dilap mobil itu, misal dia lap sama dia, ini harus bersih begini ya nak, ini lap, kasih lap anaknya, ini nak, bantu ayah lap ya, kan mendidik, menyayangi, kan bagus ya, daripada emosional, ada orang begitu, HP-nya dipegang sama anaknya sudah luar biasa, seperti anaknya sudah pegang apa gitu, kenapa memang, apa masalahnya, rangkul, peluk, cium anak itu, ini HP-nya ibu ya ibu simpan dulu ya, kita main yuk, taruh HP-nya, kan bisa, enggak, ini tidak boleh dipegang, punya awas ya pegang HP-nya mama, ini kenapa ini, apa masalahnya, marah-marah, buruk semua. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan niat yang baik, Allah balas dengan kebaikan, dan itu terwariskan kebaikan tersebut kepada anak-anak. Ingat, mereka akan melakukan apapun yang kita lakukan. Sekali kita mukul, dia akan mukul. Sekali kita gigit, dia akan gigit. Sekali kita marah-marah, dia akan marah-marah. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Jadi akan terus terjadi hal-hal yang tidak baik. Lalu kemudian orang tuanya sudah bingung, gimana ya caranya? Ya Anda mulai berubah dulu. Baru bisa, kan gitu. Baru bisa. Kesimpulannya adalah, ibu-ibu sekalian, kita harus tahu, setiap perbuatan baik, setiap niat yang baik, dan setiap amanah yang sedang diamanahkan kalau kita jalankan, hanya sabar sampai meninggal saja, sisanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan. Tugas kita menjalankan. Anak saya durhaka Ustaz begini-begini, ya sudah sabarin, doain sampai meninggal kok ini. Meninggal nanti, inilah kamu sudah jalankan tanggung jawabmu bagus. Masalah dia jadi nggak jadi itu bukan urusan kita. Semua bagaimana, gitu kan? Bukan tugas kita lebih daripada itu. Allahu a'lam. Mudah-mudahan jadi pelajaran insyaallah buat kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya sampai sini. Ada punya pertanyaan? Ya silakan. Sebentar, itu dulu Bu. Karena kan sudah kita bahas, kalau di atas 6 tahun, maka sudah khiyar. Jadi kalau 12 tahun anak itu sudah disuruh milih dia, anaknya disuruh milih. Hah? Saya sih dapat informasi 6 tahun. 6 tahun, jadi sudah bisa. Misal 6 tahun itu si ibu di bawah naungan dia. Kalau sudah di atas 6 tahun, si ayah boleh mengajukan. Boleh mengajukan permohonan, nanti hakimnya yang putuskan. Allah alam kalau misalnya 12 tahun itu mutlak langsung dikasih ke ayahnya, Allah alam. Ini saya bicara masalah hukum syar'i secara khiyar, pilihan gitu. Yang kedua, apakah boleh di dalam pendidikan anak itu bersifat otoriter atau pemaksaan, contoh seperti di masjid? Gimana? Kalau pola pendidikan anak apakah boleh otoriter atau pemaksaan?
Ya, kalau sesuatu yang wajib boleh. Sesuatu yang wajib. Harus ya gitu. Kamu harus sholat, kamu harus begini. Tapi kan pernah saya sampaikan Bu ya, metode pendidikan anak yang paling ideal adalah penyampaian Ali radhiyallahu anhu. Yang 7 tahun dibagi 3 gitu kan. 7 tahun pertama semua dengan kelemah lembutan, 7 tahun kedua dengan ketegasan. Ingat, saya ulang-ulangi waktu itu, bukan kekerasan, ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini pakai, ini jangan pakai, ini makan, ini tidak boleh makan. Jadi jelas, tegas, tapi bukan keras. Keras itu mata melotot, tangan melayang, kata-kata kasar, itu keras namanya. Itu bukan. Metode pendidikan adalah tegas, boleh tegas. Suami tegas sama istrinya, saya nggak suka begini, kamu harus begini, misal. Itu tegas, lain. Kemudian 7 tahun ketiga diajak bermusyawarah. Jadi 7 tahun pertama itu semua dengan kelemah lembutan memang. Jadi jangan pernah gunakan, karena mereka masih kanak-kanak, disitulah masanya mereka butuh kasih sayang, gitu kan. Dari dari bayi sampai 7 tahun. Kalau misal anaknya ibu naik di sebuah tempat yang tinggi, ibu khawatir dia jatuh, di lemari misalnya, di bawah 7 tahun, maka jangan marahin, percuma, ibu marahin dia tambah takut bisa jatuh malah. Atau dia naik di pohon di belakang rumah, ibu dekatin lalu ibu mengatakan, Masya Allah anakku pintar naik situ, pasti pintar turun. Dengan rangkulan, dipuji dulu, nanti dia turun, setelah turun didudukin baru sampaikan baik-baik, nah ini kalau jatuh tubuhmu akan sakit. Metode pendidikan yang baik itu akan membuat akhlaknya anak kita baik. Kalau sedikit-sedikit marah, ini jadi masalah, kejiwaannya tertekan, gitu kan? Mestinya begitu. 7 tahun kedua, dari 7 sampai 14 tahun ini ketegasan. Dan ini sudah pernah saya bilang, beda antara anak laki-laki sama anak perempuan. Anak laki-laki sering diberikan opsi. Nak pengen makan apa? Nak pengen pakai baju apa? Anak laki-laki memang boleh, karena dia nanti akan jadi pemimpin. Dia harus terbiasa bermusyawarah. Anak perempuan tidak. Langsung ibu bilang, ibu mau kau pakai baju ini nak. Langsung. Karena sekali saja anak perempuan ibu bilang sama dia, kamu mau pakai baju merah atau biru nak? Oh biru ibu, baik. Yang kedua ibu tak suruh pakai baju, langsung dia nggak bakal mau. Kalau anak laki-laki memang secara karakter itu masih bisa. Sekalipun kita bilang misal, kamu mau biru atau merah nak? Oh saya mau biru ibu, baik. Yang kedua kita bilang, ibu mau kau pakai baju biru lagi ya, dia tetap pakai. Anak laki-laki nggak bangkang. Dia cuma biasa kasih pendapat, kalau anak perempuan nggak bisa. Makanya ibu yang berhasil biasanya, dia jalan anaknya persis seperti dia. Dia pakai pakaian sama, anaknya di belakang pakaian yang sama, anaknya selalu patuh kalau ibunya bicara apa. Karena dia sudah didik seperti itu. Ini metode paling sederhana mendidik anak perempuan supaya nggak bangkang. Jadi kalau ada yang menemukan, ibu-ibu menemukan anaknya suka bangkang anak perempuan, karena dari awal selalu dikasih opsi. Kamu mau ini nak, mau apa, mau pergi atau enggak, dikasih pilihan. Nah ini kebiasaan membuat dia terlatih dengan itu, dia tidak mau lagi. Dan ini berbahaya, dalam rumah tangga pun sama. Nanti dia akan bangkang dengan suaminya, nggak mau patuh, ini bahaya. Ini memang secara kejiwaan ya, kejiwaan begitu. Ya dalam pendidikan Islam, metode pendidikan Islam. Bukan tidak boleh apa-apa. Dia hanya dididik untuk terbiasa menjalankan sebuah, tapi perbuatan baik ya, perbuatan baik, bukan tidak boleh. Nanti dia akan kasih pendapat, dia boleh kasih pendapat, dia boleh punya pilihan, bukan tidak boleh. Tapi ini metode pendidikannya, saya masih bicara di 21 tahun ya pertama. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, tadi dengan ketegasan, 7 tahun ketiga. Nah kalau sudah lewat dari 14 tahun masuk dalam bab musyawarah, ini sudah boleh. Saya bicara ini 7 sampai 14 ya. Anak perempuan jangan biasakan dikasih pilihan pada saat itu. Memang begitu. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 ini saatnya ajak musyawarah. Duduk, nih ibu mau masak sayur asem. Kalau menurut kamu mau masak apa besok? Oh saya mau buat gado-gado ibu, ayo kita buat. Nggak apa-apa, tapi sudah 14 tahun ke atas. Itu baru kena tuh. Nanti dia akan terbiasa nanti bermusyawarah, tapi di bawah ini merusak karakternya nanti. Secara kejiwaan terbentuk orang yang suka membangkang. Memang begitu karakter laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari umur 7 tahun pun, dari 7 sampai 14 di masa tegas tadi, juga masih dikasih, jadi terbalik ya. Kalau anak perempuan di 7 sampai 14 tahun itu selalu dikatakan, pakai ini nak, makan ini, buat ini. Selalu begitu, dia akan terbentuk karakter yang matuh nanti. Kalau anak laki-laki yang dibuat begitu malah salah. Nanti dia nggak punya percaya diri. Nanti pada saat umur 14 tahun pun selalu ibu bagaimana ibu bagaimana ibu, selalu ibunya. Ini nggak boleh, laki-laki malah enggak. Dari 7 tahun sampai 14, sampai 21 memang diajak musyawarah. Nah ibu beliin baju ini, kamu mau warna merah atau warna biru, mau hijau atau putih, gitu kan?
Oh saya mau hijau ayah, ibu baik silakan belikan. Ini yang kamu suka. Anak laki-laki memang begitu. Supaya nanti dia tidak berkecil hati, sudah berbiasa. Perempuan sebaliknya. Ini hanya 7 sampai 14 ya. 14 sampai 21 musyawarah. Silakan. Maksud saya pernah kasih contoh, kalau misal seseorang bilang ibu sama suami mau beli mobil warna merah misalnya, sudah sepakat merek tertentu. Anak kita sudah 14 tahun ke atas, laki-laki perempuan, panggil mereka. Duduk. Ini ayah sama ibu mau beli mobil, insya Allah rencananya warna merah mereknya ini. Ini ada katalognya nih. Ini ada katalog, ini yang kita mau beli, gitu kan? Diajak biar mereka tahu, oh harga mobil ini sekian, gitu kan? Ini mau dibeli, ini setelah tabungan ayah ibu sekian nama, gitu kan? Supaya kita bisa merasa nyaman karena ini, karena ini. Jadi sebelum beli mobil sudah ada visi misi di situ. Ini tujuannya untuk kita pergi rekreasi sama keluarga. Ini harus kita jaga sama-sama ya. Sebelum beli mobil nih. Jadi nanti kalau masuk mobil dia tahu, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Itu penanaman luar biasa itu. Dia tidak akan pakai ugal-ugalan, dia tidak akan macam-macam. Dia tahu punya nilai mobil itu, ini pengorbanan orang tua saya. Penyampaian itu dulu. Kemudian ini ayah sama ibu mau beli warna merah, mobil merek ini. Menurut kalian bagaimana? Si kakak dulu gimana nih? Oh kalau saya sih pengennya warna hitam. Kenapa? Karena biarin dia sampai argumennya. Kenapa? Teman saya pakai mobil itu ayah. Teman saya pakai mobil itu. Baik. Nanti ayah sama ibu pertimbangkan ya. Kalau kamu adiknya gimana? Yang perempuan misalnya. Oh kalau saya pakai mobil ini warna pink misalnya. Kenapa? Karena teman saya pakai mobil warna pink tuh. Jadi cocok untuk perempuan misalnya. Baik, ayah sama ibu akan pertimbangkan ya. Tapi jangan langsung batalin. Gak mungkin lah pink, orang tua masa keluar pakai pink misalnya. Tapi berikan semangat. Oh iya bagus. Ya. Sudah kasih pendapat udah bagus. Besok bapak ibu beli tetap warna merah. Pasti tunggu mereka bertanya. Jangan dijelasin. Ayah ibu kan kemarin janjinya katanya. Iya. Ayah sama ibu sudah pertimbangkan. Dan pertimbangannya pilih warna merah karena ayah sama ibu berdua. Kamu satu hitam, yang satu pink, nggak mungkin. Jadi dikasih. Tapi sudah terjadi seperti majelis syura di situ ya. Seperti orang sudah bermusyawarah, mereka sudah tahu berikan pendapat. Dan sebagai orang tua di umur ini, umur produktif nih, menanamkan pemikiran bagaimana memberikan pendapat. Kalau mereka berikan pendapat dan bagus, terima. Bagus itu diterima. Saya subhanallah dari umur balik itu ya 14 tahun saya ingat benar waktu saya masih di Madinah itu ayah saya kalau datang umroh atau datang haji setiap duduk ngobrol apa masalah di rumah di Makassar dimusyawarahin sama saya masih ingat betul tuh. Beliau selalu mengatakan ini ada masalah begini, adik kamu begini, ada rumah abah mau jual, dijelasin. Padahal saya ini masih belum tahu nih mau jual rumah di mana, harganya berapa, tapi ditanya gitu. Terus saya merasa saya punya percaya diri untuk menyampaikan, oh ya kalau menurut abah baik nggak apa-apa dijual, mungkin maslahatnya apa. Dengan itu, subhanallah, teman-teman saya terbiasa bermusyawarah. Teman-teman saya hanya di kampus, waktu yang lebih tua dari saya yang sudah berumah tangga, saya belum berumah tangga, mereka sering datang konsultasi. Khalid menurut kamu bagaimana begini, bagaimana begini. Saya terlatih dengan musyawarah itu, untuk terbiasa memberikan pendapat, diterima nggak apa-apa, tidak diterima juga nggak apa-apa. Tapi saya sudah ditanya, saatnya saya menjawab kan gitu. Seperti itulah. Jadi Allah alam ini metode. Boleh menggunakan otoriter itu tapi dibagi dalam masalah ini dan bedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Masalah jilbab, masalah sholat ini tidak bisa main-main. Masalah wajib. Dan di umur 7 tahun pertama buat mereka cinta dengan itu. Ibu kalau beliin hadiah anaknya baju selalu memang berjilbab. Memang selalu berjilbab. Dari umur 2 tahun, 3 tahun busana muslimah selalu. Jangan bilang oh ini kesian panas segala, ini bukan masalah itu. Oh dulu juga saya sadar umur 25 tahun ya itu ibu, anaknya jangan, itu kan. Dari kecil, beliin selalu, jadi dia suka dengan jilbab tuh. Saya bilang sama kakak saya, beliau tinggal di Surabaya, anak-anak dari kecil nih, anaknya kebetulan perempuan satu, dari kecil pakaiin jilbab, coba biasakan. Kebetulan anak itu namanya Syahira, coba Syahira ini disuruh pakaiin jilbab, biar dari kecil gitu loh, terbiasa. Baiklah, ya. Mulai disuruh, subhanallah, anak itu sekarang masih SMP ya, itu sampai dia bilang sama ibunya sama kakak saya cerita kemarin saya ke Surabaya, dia bilang anak ini sampai sekarang selalu bilang kalau dibeliin baju, pokoknya mah saya mau baju yang jilbabnya besar ya, saya merasa lebih aman. Anak SMP, karena sudah dibiasakan aja. Di 7 tahun itu kita sudah biasakan dia, sholat, berikan mereka suka cinta dengan sholat itu. Ayo sholat yuk, ayo sholat. Anak laki-lakinya ibu mau jadi imam, biarin jadi imam. Ibu sholat sendiri gitu kan. Biarin dia jadi imam, ikutin, berikan, besarkan jiwanya, buat dia suka dengan ibadah-ibadah itu. 7 tahun kedua sudah penegasan, makanya Nabi bilang, suruh anak kalian sholat di 7 tahun dan pukul mereka di umur 10 tahun.
7 tahun ketiga ini sudah musyawarah. Kata Ali radhiyallahu anhu, lewat dari 21 tahun tinggalkan mereka. Udah boleh dibiarin, mereka akan jadi pemimpin di masyarakat. Udah tahu bagaimana memimpin.